Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para jemaah tiba yang keberapa ini? Yang ketujuh. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita mentadaburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita mulai dari ayat 45, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kisah dua orang sahabat. Yang satu diberikan kenikmatan, kekayaan, kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kekayaan dan kemewahan itu membuat dia sombong. Masih ingat kisahnya? Sebulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Karena kesombongannya, keangkuhannya, setelah dia diingatkan oleh sahabatnya, dinasihati oleh sahabatnya yang satu lagi yang bersyukur kepada Allah, namun dia tidak mengindahkan nasihat itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, bencana di dunia. Semua kekayaannya habis. Kebun yang dia bangga-banggakan itu rusak, binasa. Pada saat turun bencana itu, menyesallah dia. Memang penyesalan sering datang terlambat. Jarang orang menyesal di awal. Sering nyesalnya itu udah ibarat nasi sudah jadi bubur. Jadi dia menyesal karena dulu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah, padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Pada saat dia sudah jatuh, mendapatkan bencana, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang menolong. Padahal dulu pengikutnya banyak, temannya banyak, sahabatnya banyak, tapi pada waktu dia jatuh tidak ada yang menolongnya. Tinggallah pengharapan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah itu kita bisa mengambil banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran, ibrah. Dan pada ayat 45 yang akan kita bahas hari ini dan ayat seterusnya masih berkaitan, karena antara ayat dengan ayat itu ada kaitan, ada munasabah namanya. Antara surat dengan surat ada kaitan, ada munasabah. Pada ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Wadrib lahum, buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia. Jadi kepada Rasulullah Allah perintahkan berikan perumpamaan kepada manusia. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang kehidupan dunia. Bagaimana kehidupan dunia ini? Dan kita semua sekarang sedang berada dalam kehidupan dunia. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan dunia ini? Supaya kita mudah memahaminya, Bapak Ibu sekalian, Allah di sini membuat perumpamaan, tamsilan, amsal, dalam istilah Al-Qur'annya disebut amsal. Dalam ayat ini dikatakan perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama. Dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Air apa, Bu? Hujan. Pas kali ini ayatnya tentang air hujan, turun hujan. Alhamdulillah ini sudah reda. Coba Ibu tengok, ini hujan tadi turun, ya, turun dari langit. Setelah hujan turun bagaimana? Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air hujan tadi bercampur dengan tanah. Dari tanah tadi tumbuhlah tanaman. Jadi kalau ada orang di rumahnya rumputnya sudah kering, kemudian turun hujan, besok atau lusa kita tengok rumput itu tumbuh lagi, hijau, warnanya indah, cantik. Bunga-bunga pun mekar lagi, karena sudah bercampur dengan air hujan. Akhirnya tanaman tadi tumbuh, semakin hari semakin membesar, muncul daun-daun baru, bunga-bunga baru, muncul buah-buahan, karena disebabkan tadi ada hujan yang menyiraminya. Daun itu pun kemudian berproses. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Tapi setelah beberapa lama, kira-kira sudah sebulan 2 bulan, mulailah daun yang tadinya hijau mulai mengering, diterpa sinar matahari, mulailah daunnya sudah kering. Begitu sudah kering, berguguran, diterpa angin, jatuh ke tanah. Kemudian apa yang terjadi? Daun-daun tadi menjadi berproses menjadi tanah. Jadilah namanya pupuk. Pupuk apa namanya itu? Pupuk kompos, yang tadinya daunnya hijau, kemudian layu, kering, jatuh ke tanah, berproses kembali menjadi tanah, jadi pupuk. Jadi setelah itu nanti tumbuh daun lain lagi. Begitulah perjalanan hidup dunia. Kita dulu dilahirkan mengalami masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, akhirnya meninggal dunia. Begitulah proses kehidupan dunia ini. Ada awal, ada akhir. Jadi yang namanya dunia selalu begitu, Ibu. Jangan heran. Kok bisa Pak Ustadz, saya dulu muda, cantik, kok udah tua sekarang? Ya memang gitu dulu. Kalau saya Ibu tanya aja, apakah itu namanya manusia?
Apakah itu namanya kendaraan? Apakah itu namanya rumah? Barang-barang, aksesoris, pakaian, semuanya yang namanya dunia ada awal, ada akhir, ada proses. Ibarat matahari terbit di ufuk timur, pelan-pelan naik sampai ke tengah, kemudian turun sampai terbenam. Kita sudah terbit, suatu saat kita akan terbenam apabila ajal kita telah tiba. Maka jangan heran, kendaraan kita dulu bagus, paling bagus di kampung itu ya. Sekarang kendaraan kita sudah jadi yang paling tua. Ada orang bilang, Pak Ustadz, itu rumah itu dulu rumah termewah di zamannya, sekarang rumahnya sudah hampir tenggelam karena tanahnya udah tinggi, tanah jalan udah tinggi, rumahnya udah tenggelam, udah terendam dia di situ ya. Itu proses. Pakaian kita juga begitu, semua yang kita miliki ada masa berakhirnya. Inilah perumpamaan kehidupan dunia yang kita disuruh perhatikan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Makanya kita harus siap dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi. Yang jangan sampai berubah iman kita. Kalau badan memang begitu, tubuh kita, kecantikan, kekuatan. Bu bisa bayangkan yang umur 60 tahun, coba tunjuk tangan, umur 60 tahun. Ibu ya, dulu 30 tahun yang lalu masih sama dengan sekarang? Beda ya? Ya. Dulu ibarat daun itu baru tumbuh ya, hijau, lama-lama sudah kering. Itu tengok bunga-bunga di sekitar kita, daun-daun tanaman itu ada yang hijau yang baru tumbuh, ada yang hijaunya sudah pekat, ada yang sudah kuning, ada yang sudah coklat, ada yang sudah jatuh di bawah, disapu sama petugas, jadi tanah. Begitulah kita ini ibarat seperti itu. Nah, jadi perumpamaan ini mirip, ada kemiripan, ada kesamaan. Berproses, ada awal, ada akhir, tidak abadi, kemudian akan cepat, terlalu cepat dia berlalu. Dunia ini tidak lama. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada saat kita melihat kiamat, pada saat kita melihat akhirat nanti, kita merasakan seolah-olah, kata Allah, kita tinggal di dunia hanya sekejap. Asyiyatan aw duhaha, seolah-olah kita hidup di dunia ini seperti hidup di waktu siang. Asyiyah itu waktu antara zuhur sampai maghrib. Seakan-akan hidup di dunia seperti kita hidup dari zuhur sampai maghrib. Atau duhaha, dari terbit matahari sampai tergelincir matahari, dari subuh sampai zuhur. Itulah lama kita hidup di dunia ini pada saat kita melihat kehidupan akhirat ya. Makanya Nabi SAW dulu dia mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaanku dengan kehidupan dunia ini seperti orang yang singgah di sebuah tempat dalam sebuah perjalanan, singgah di bawah sebuah pohon untuk berteduh, untuk beristirahat sejenak, kemudian dia kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kita di dunia ini ibarat kita singgah di terminal. Kampung kita di mana misalnya, kita mau pulang ke Banda Aceh, kampung kita, singgah makan minum di Samalanga misalnya sebentar, nggak lama. Setelah itu kendaraan pun akan melaju, penumpang disuruh masuk, berangkat. Nah, begitulah kira-kira. Lama-lama sebentar aja. Makanya waktu kita singgah itu apa yang terpikir di pikiran kita? Apakah ibu ada rencana waktu singgah itu, ada rencana mau buat rumah di situ? Ibu ada rencana mau masak di situ? Nggak ada, saya pikir rencana, karena itu tempat singgah. Paling-paling ibu pikir, alah yang penting udah makan satu bungkus nasi, dah dapat minum, sudah
Karena kampung kita di sana di Banda Aceh. Nanti kalau mau buat rumah, buat toko, buat apa di sana buatnya. Ini hanya tempat singgah, terminal. Kalau apa kita masak-masak? Kalau apa ibu repot-repot bawa kosmos, bawa kompor, masak di situ terminal? Nggak usah, beli aja. Sekedar udah cukup menghilangkan lapar dahaga, dah selesai, berangkat lagi. Kalau mau habis-habisan di mana? Di kampung. Jadi kita pun manusia begitu, ibu. Kampung kita adalah akhirat. Di sanalah kita habis-habisan. Kalau dunia ini macam tadi, macam sekedar untuk bisa hidup, bisa menjalani aktivitas, menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, dah cukup. Tak lama-lama, sebentar saja itu. Kalaupun susah, susahnya sebentar. Ibu waktu pergi ke Banda Aceh tadi misalnya, dalam perjalanan itu ada susah, ada capek misalnya, ada capek, lelah dalam perjalanan, duduk pun agak sempit misalnya, enggak leluasa seperti di rumah ya, enggak leluasa seperti di rumah. Kita tidur pun terbangun-bangun gitu, enggak nyenyak tidur. Tapi ibu sabar tidak? Sabar. Kenapa sabar? Sebentarnya dalam perjalanan, 2 jam lagi dah sampai. Sampai di rumah gimana? Sampai di rumah tidur sepuas-puasnya, pulas tidur. Kalau dalam perjalanan, semua orang akan merasa bahwa ini adalah sementara. Jadi kalau senangnya sebentar, kalau susahnya pun sebentar. Kalau sakitnya pun sebentar. Inilah yang menjadi pegangan orang beriman. Jadi orang beriman yang menghayati kehidupan dunia ini sebagai sebuah tempat persinggahan, dia tidak akan stres. Kalau diuji oleh Allah, dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena ada harapan yang lebih indah dari itu, yaitu kehidupan akhirat yang sedang menunggu kita, dan kita sedang berjalan ke sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa menghadirkan kita dari tiada menjadi ada. Allah kuasa memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita dari lahir, bayi, remaja, dewasa, Allah yang membesarkan kita, memberi rezeki kepada kita. Dan Allah pun maha kuasa mengakhiri hidup kita apabila ajalnya telah tiba. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Muqtadiran. Tidak, muqtadir ini artinya qadir, sama secara makna. Walaupun secara bahasa kata muqtadir itu lebih dahsyat dari sekedar qadir atau qadir. Jadi Allah maha kuasa itu kadang-kadang dibahasakan dengan qadirun, kadang-kadang qadirun, kadang-kadang muqtadir. Dalam kaidah bahasa disebut ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Sebuah kata kalau sudah bertambah huruf menunjukkan maknanya pun bertambah. Qadir dengan muqtadir mana lebih banyak? Qadir berapa huruf? Qadirun 4 huruf ya? Qadirun. Kalau muqtadir 6 huruf ya? 6 huruf muqtadir. Karena kata ini bertambah huruf, maka maknanya pun jadi bertambah, lebih mencakup dan lebih dahsyat, lebih kuat maknanya secara bahasa. Jadi artinya Allah maha kuasa, tidak ada yang bisa melemahkannya satupun. Tidak ada seorang pun yang membuat Allah lemah, yang membuat Allah tidak berdaya. Allah maha kuasa. Maka kepada yang maha kuasa inilah kita selalu memohon, meminta. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat berikutnya, ayat 46, Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Apa artinya itu, Bu? Harta dan anak
zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Benar tidak harta dan anak perhiasan kehidupan dunia? Perhiasan. Ada orang belum dikaruniai anak, rindu pan punya anak. Begitu sudah punya anak, bahagia luar biasa. Anak-anak itu memang perhiasan. Tapi sifat perhiasan itu kadang-kadang sering melalaikan kita. Gara-gara perhiasan mata bisa silau. Perhiasan itu sering membuat kita terlena, tersilaukan. Dan tidak jarang perhiasan membuat kita tergelincir. Maka anak ini sebagai perhiasan bisa enggak menjadi fitnah bagi kita? Membuat orang tuanya tergelincir? Bisa. Makanya disebut dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu perhiasan juga. Semua orang menyukai harta, kekayaan, kendaraan, rumah, kebun, uang, emas, perak, perhiasan, ya. Semua orang suka itu. Itu memang sudah fitrahnya manusia seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, ya, dan seterusnya. Itu memang sudah menghiasi hasrat kehidupan manusia, cintaannya kepada harta tadi, kekayaan. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi kalau tidak hati-hati itu jadi fitnah. Apa arti fitnah? Apa arti fitnah, Bu? Fitnah itu segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, itu namanya fitnah. Membuat kita terlena, membuat kita lalai sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah, itu fitnah. Kalau gara-gara harta kita jadi tidak mau sholat, itu berarti hartanya jadi fitnah. Kalau gara-gara anak misalnya, orang tua menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan anak misalnya, berarti anak itu jadi fitnah. Termasuk yang jadi fitnah itu harta itu membuat orang jadi sombong. Macam kisah yang kemarin itu, dia punya kebun, punya kekayaan, akhirnya jadi sombong. Jadi harta itu menjadi fitnah bagi dia. Harta bisa juga menjadi kita lalai, jadi kita sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu bisa jadi sombong melampaui batas ketika dia menganggap bahwa dirinya telah sempurna, dia menganggap dirinya sudah serba berkecukupan. Jadi Qarun itu kenapa dia sombong? Karena dia sudah merasa cukup, merasa kaya. Jadi harta dia, kekayaan dia itu membuat dia sombong, lupa sama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta, anak, keturunan itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dan apabila kita tidak hati-hati, kekayaan dan keluarga tadi akan menjadi fitnah bagi kita. Maka supaya tidak menjadi fitnah, pada kalimat berikutnya Allah mengingatkan wal baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat. Apa arti baqiyatus salihat? Amal saleh yang pahalanya terus menerus. Amal saleh yang dilakukan dengan istiqamah sehingga kebaikan ganjarannya Allah jaga, Allah pelihara untuk kita, untuk selamanya. Amal saleh yang pahalanya abadi, kekal, tidak hanya sebatas di dunia, tapi sampai kita pulang menghadap Allah, sampai ke akhirat kita masih mendapatkan kebaikannya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Apa saja baqiyatus salihat? Segala amal soleh, termasuk kita baca Quran hari ini, itu baqiyatus salihat. Di pendapat yang rajih dari ulama tafsir, baqiyatus salihat itu segala amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dan amal itu diterima oleh Allah, itu namanya al-baqiyatus salihat.
Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu semua baqiyatus salihat. Ibu ada zikir hari ini? Alhamdulillah. Zikir pagi, zikir petang. Ada istighfar hari ini? Astaghfirullah, ada. Itu semua baqiyatus salihat. Ada baca Quran, ada tadabbur, ada salat, ada puasa, ada puasa hari ini enggak ada puasa. Ada misalnya sedekah misalnya. Puasa juga baqiyatus salihat kalau dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi baqiyatus salihat itu segala ibadah kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas dan itu diterima oleh Allah, itu akan menjadi baqiyatus salihat. Baqiyat itu artinya sesuatu yang kekal. Salihat itu kebaikan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-baqiyatus salihat, segala kebaikan yang kekal di sisi Allah, khairun inda rabbika thawaba, itu lebih baik balasannya di sisi Allah. Karena sesuatu yang kita simpan di sisi Allah, kebaikan yang kita simpan di sisi Allah, Allah akan jaga. Apapun kebaikan tidak akan hilang, Bu. Apapun yang ibu simpan untuk bekal akhirat tidak akan hilang di sisi Allah. Sekecil apapun, Nabi mengatakan ada seorang bersedekah sebutir kurma, sedekahnya itu yang sebutir kurma tadi dijaga oleh Allah, diambil oleh Allah, kemudian dijaga sampai besarnya sebesar gunung. Sebutir kurma seolah-olah sudah kita berikan sebesar gunung, dan Allah sebaik-baik penjaga. Ibarat kita ada beli anak sapi masih kecil, kita beli, kemudian kita kasih sama orang yang jaga. Kita tahu yang jaga ini paling bagus jaga hewan, kasih makan. Waktu kita datang 10 tahun kemudian, sapinya sudah besar-besar, sudah beranak pinak. Dulu kita kasih 1 ekor, pas kita datang, mana sapi saya ini? Semua nih 1 lapangan bola nih sapi anak, Masya Allah. Itu contoh baqiyatus salihat begitu, ibu. Sebutir kurma kita titip sama Allah, Allah jaga sampai sebesar gunung. Jadi bagaimana kalau yang lebih besar dari itu kita berikan di jalan Allah, semana itu besarnya. Karena yang jaga itu Allah, yang kasih makan Allah. Di dalam hadis Nabi dibilang gitu. Sehingga nanti kita tengok di akhirat, ya Allah, sedekah saya jadi segini besar. Padahal dulu kita ngasihnya, ya kita tahulah dengan segala keterbatasan kita, ternyata Allah jaga. Itu arti baqiyatus shalihat. Balasannya terbaik di sisi Allah, artinya dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 ya minimal. Ibu tadi baca alif lam mim itu, ya kan? Berapa itu? 30, karena 3 huruf ya, dikasih 30 minimal. Itu ibu simpan 30, nanti beranak pinak dia, bertambah-tambah pahalanya sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Apalagi kalau kita melakukan yang terbaik, itu lebih besar lagi, Allah melipat gandakan itu. Jadi betul-betul untung besar kita kalau kita simpan sama Allah Ta'ala. Kalau kita ngasihnya sama Allah Ta'ala, untung besar kita. Tijarah lan tabura, itu perniagaan yang tidak akan rugi. Itu kalau kita berniaga dengan Allah Ta'ala, kita nggak akan rugi, kita akan untung besar. Wa khairun amala, baqiyatus salihat tadilah yang menjadi pengharapan terbaik. Itu yang bisa kita harapkan, yang lain tidak bisa kita harapkan. Maka oleh karena itu ibu, kita kaitkan harta dan anak tadi. Bagaimana caranya harta dan anak bukan sekedar perhiasan dunia, tapi bagaimana caranya harta dan anak menjadi baqiyatus salihat. Bisa tidak? Bisa enggak anak kita jadi baqiyatus salihat? Harta kita menjadi baqiyatus salihat, bisa tidak? Bisa, ada jalannya, ada caranya. Supaya harta kita jadi baqiyatus salihat, jadi harta itu bukan sekedar kita tengok-tengok aja, bukan sekedar kita bangga-banggakan sehingga kita membuat sombong jadi lalai. Supaya harta itu jadi baqiyatus salihat, ya dibelanjakan di jalan Allah. Supaya harta kita jadi baqiyatus salihat, pertama carilah harta itu dengan cara yang halal, mencarinya dengan cara yang benar. Kemudian pergunakan dengan cara yang diizinkan oleh Allah, belanjakan dengan cara yang benar di jalan Allah. Itu kalau begitu harta kita jadi baqiyatus salihat.
infak fi sabilillah, dibelanjakan dengan cara yang benar, itu jadi baqiyatus shalihat. Buktinya kata Nabi, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya sedekatun jariyah. Orang sedekah jariyah kan pakai harta, Bu, ya kan? Orang bangun masjid kan pakai harta, bangun pesantren, bangun tempat pendidikan misalnya, itu kan pakai harta, kekayaan. Jadi kekayaannya itu jadi baqiyatus shalihat. Yang tadinya jadi perhiasan dunia, sekarang sudah berubah menjadi baqiyatus shalihat. Kalau sudah jadi baqiyatus shalihat, sudah kekal dia, abadi dia, nggak habis lagi. Yang habis itu kan yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai, pakaian jadi usang. Tapi yang kita berikan di jalan Allah akan baqiyah, akan kekal dia selamanya. Makanya salah kalau orang bilang harta tidak dibawa mati, salah itu. Harta bisa dibawa mati. Bisa nggak harta dibawa mati? Bisa. Kalau harta sebagai perhiasan dunia, ya tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau harta sudah menjadi sedekatun jariyah, atau menjadi zakat, atau menjadi infak fi sabilillah, oh sudah dibawa mati itu. Tinggal tunggu aja nanti di sana. Bisa nggak mobil dibawa mati? Mobilnya tidak bisa, tapi pahalanya bisa. Misalnya rumah bisa dibawa mati. Apanya yang bisa dibawa mati? Kalau rumah itu digunakan untuk kebaikan. Anak bisa dibawa mati, badannya tidak bisa, tapi amal solehnya bisa. Hai Nabi bilang, waladun salihun yad'ulah. Apabila anak Adam sudah mati, selesai amalnya kecuali 3 perkara: harta sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Itu kebaikan anak yang saleh mengalir untuk orang tuanya. Walaupun dia masih di dunia, tapi seakan-akan dia berada bersama kita, anak yang saleh itu. Jadi biarkan saja habis uang kita, yang penting anak jadi saleh, alhamdulillah. Karena itu yang akan menemani kita. Nabi mengatakan kalau kita meninggal, 3 yang akan mengikuti 3. 1 akan tetap, yang 2 lagi pulang, ya. Yatma'ul mayyita salas, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yarji'u isnani wa yabqa wahid, kata Nabi. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan anak pulang, yang tinggal adalah amal. Salah satu amal kita adalah anak soleh tadi. Salah satu amal kita lah harta yang disedekahkan fisabilillah. Dia akan menemani kita di alam barzah, dijaga kita dari kepala, dari tangan, dari kaki, dijaga dari segala arah. Amal saleh yang selama ini kita anak tirikan, dia yang ikut kita nanti, jaga kita di alam barzah. Jadi kalau mau ibu senang di alam barzah, baqiyatus shalihat itu yang harus kita cari banyak-banyak, kumpulkan banyak-banyak al-baqiyatus shalihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Apa artinya, Bu? Dan pada hari, dan ingatlah hari di mana kami memperjalankan gunung-gunung dan kamu melihat bumi menjadi rata. Fahasyarnahum, dan kami mengumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada seorang pun yang kami tinggalkan. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ayat ini tentang apa? Tentang kiamat. Peristiwa kiamat. Karena kehidupan dunia tadi tidak abadi, maka setelah
berakhir kehidupan dunia ini akan berganti dengan kehidupan akhirat. Dunia ini akan kiamat. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi waktunya sudah Allah tetapkan. Allah yang Maha tahu kapan itu terjadi. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tapi kiamat sudah dekat. Salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu sendiri menjadi tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul tanda-tanda berikutnya seterusnya, sampai nanti akan ada tanda-tanda besar. Dan apabila kiamat terjadi, dan terjadinya sangat tiba-tiba, mudah-mudahan yang ada di sini tidak merasakan kiamat, karena berdasarkan keterangan dari Nabi, kiamat itu terjadi ketika tidak ada lagi orang yang beriman. Kalau masih ada orang beriman, masih ada orang berzikir, masih ada suara azan, masih ada suara orang mengaji, kiamat belum. Udah tidak ada lagi satupun orang mengaji, tidak ada lagi, ini iba ini udah selesai, nggak ada lagi. Waktu kiamat tuh nggak ada lagi iba nggak ada, abi nggak ada, apa nggak ada. Masjid dah nggak ada lagi, orang azan nggak ada, orang salat nggak ada, nggak ada lagi orang baik. Nabi mengatakan pada saat itu orang berzina di jalan-jalan, itu kondisinya udah macam binatang, kehidupan sudah. Jadi kepada mereka lah nanti kiamat itu akan didatangkan oleh Allah, dan tidak ada lagi yang mengingatkan tentang kiamat. Ustaz nggak ada lagi, sudah habis meninggal semua. Orang yang beriman yang dalam hatinya ada iman sudah habis semua. Tinggallah orang-orang kafir, orang-orang yang bejat, yang jahat. Pada mereka lah kiamat itu dihadirkan. Dan dalam beberapa riwayat hadis disebutkan pada saat kiamat terjadi, Bu, ada seseorang sedang memperbaiki tempat minum ternaknya di samping rumah. Dia sedang memperbaiki tempat minum, bak air. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh, dan dia mencoba mendengarnya dengan seksama, buat begini. Tiba-tiba terjadilah kiamat. Dia tidak pernah menyangka kalau hari itu kiamat, karena nggak ada ingatkan lagi. Kemudian ada orang yang sedang jual beli di pasar, sedang ukur-ukur kain, kata Nabi, belum sempat serah terima barang dan uang, terjadi kiamat. Sedang di pasar, macam inilah hari Minggu ini, orang sedang belanja dipajak. Ada orang sedang sarapan, makanannya masih di tangan, belum sampai ke mulut, terjadi kiamat secara tiba-tiba. Jadi betul-betul kejadiannya begitu mengejutkan. Maka salah satu pemandangan yang akan dilihat nanti pada hari kiamat, nusayyirul jibal, kami perjalankan gunung-gunung. Di gunung-gunung itu berterbangan. Bu, pernah kebayang tidak? Siapa yang sanggup mengangkat gunung itu? Belum ada orang sanggup angkat gunung, kecuali malaikat, ya. Manusia tidak sanggup angkat gunung itu. Gunung berat itu, yang luar biasa itu. Gunung itu yang nampak di permukaan 2000 meter misalnya, itu di dalamnya itu akarnya itu sampai 10.000 meter, Bu. Makanya gunung itu kan disebut wal jibala autada, gunung itu sebagai pasak, seperti paku dia. Jadi yang nampak di permukaan itu hanya 1/5 dari yang akar yang di bawahnya itu. Jadi kalau seandainya ada yang sanggup cabut gunung itu, waktu gunung itu dicabut seperti kita cabut paku. Kalau paku yang nampak di permukaan kan sedikit, Bu, ya. Yang panjangnya di mana? Yang di dalam papan itu yang panjang. Waktu kita cabut, wah, panjang. Gunung begitu, Bu. Seandainya dicabut itu gunung itu seperti paku dia. Pada hari kiamat, gunung yang berat itu, yang besar dahsyat itu kita lihat macam kapas yang berterbangan di musim angin kencang. Kalau gunung macam itu, macam mana kita manusia?
Itu tuh menggambarkan dahsyatnya kiamat. Maka kiamat itu disebut dengan at-tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah itu artinya musibah yang paling besar. Kalau musibah itu terjadi, musibah lain jadi kecil. Kalau terjadi kiamat yang sesungguhnya, maka kejadian tsunami itu seperti tidak ada apa-apanya, kecil sekali itu. Kejadian yang sangat remeh, tidak ada nilai. Kalau sudah terjadi kiamat yang sesungguhnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana posisi gunung waktu itu. Ya begitulah. Tidak perlu Allah menceritakan lebih jauh untuk menggambarkan, membayangkan dahsyatnya peristiwa kiamat. Dan akhirnya Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Bumi yang tempat kita dikumpulkan nanti itu adalah bumi mahsyar namanya. Itu rata, berwarna putih, berwarna putih, bersih, tidak ada gundukan gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon. Jadi buminya rata, bumi mahsyar tempat kita dikumpulkan itu rata. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tanda-tanda, tidak ada bangunan. Disitulah kita dikumpulkan. Jadi mahsyar itu atau disebut dengan al-hasyru, penghimpunan, dihimpun kita semua, dikumpulkan. Itu ada dua. Ada dihimpun ketika di dunia, ada dihimpun setelah kita dibangkitkan. Penghimpunan yang pertama di dunia adalah ketika nanti datang api dari Yaman, kata Nabi dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat itu, api dari Yaman, kemudian orang dihalau ke negeri Syam semuanya, kumpul semua di negeri Syam, dihalau oleh api itu dari segala penjuru. Itu pengumpulan itu terjadi sebelum kiamat. Nah, maka pada saat sudah terjadi kiamat, sudah mati semuanya, ditiupkan sangkakala yang kedua atau yang ketiga menurut sebagian pendapat ulama, baru kemudian kita bangkit lagi. Waktu bangkit kita berada di bumi yang lain, sudah diganti oleh Allah bumi yang sekarang dengan bumi yang lain, yang buminya itu rata semua. Dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, tidak berkhitan, kata Nabi SAW. Bangkitkan. Disitulah kita dikumpulkan untuk masa waktu yang telah ditentukan untuk menerima keputusan. Dalam kondisi yang sangat susah, ya. Semua orang menyesal. Disitulah dia baru sadar ternyata apa yang selama ini diperingatkan kepadanya telah terjadi. Dengan posisi matahari pun sudah berganti dengan matahari lain, panas luar biasa, sehingga setiap orang butuh kepada naungan. Maka berbahagialah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita menunggu keputusan sana padang mahsyar. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Allah. Semuanya dibangkitkan. Ya, manusia semua dibangkitkan. Ada yang sudah matinya, tubuhnya sudah hancur, kembali lagi. Makanya ibu pernah mendengar kisah itu, ya, seorang yang memberi wasiat kepada anaknya. Nabi pernah menceritakan seorang berwasiat kepada anaknya, kalau ayah meninggal nanti tolong jasad ayah dibakar. Kalau kalian tidak lakukan, kata ayahnya, maka harta tidak akan saya wariskan untuk kalian. Ya, anak ini pun takut dia nggak dapat warisan, akhirnya yalah dia laksanakan wasiat ayahnya itu. Ketika ayahnya meninggal, jasadnya dibakar, macam orang India bakar itu. Setelah jadi debu, abunya itu dibawa ke gunung, ke bukit, ke laut, ke sungai, ditebarkan. Harapan hamba tadi yang berwasiat, kalau tubuhnya sudah jadi abu begitu, sudah terpencar-pencar kemana-mana, harapan dia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Artinya Allah sudah jadi debu, untuk apa lagi itu, biarkan saja. Rupanya kata Nabi, pas kiamat nanti di hari akhirat, hamba tadi yang sudah tubuhnya jadi debu itu jadi lagi seperti semula. Allah tanya, untuk apa begitu? Kenapa buat seperti itu?
ya Allah Tuanku, saya buat itu, saya takut malu bertemu denganmu ya Allah, karena banyak kali dosa saya zalim, saya di dunia, saya takut malu bertemu denganmu ya Allah. Akhirnya Allah mengampuni hamba tersebut, ampuni dosanya. Cuma ibu jangan wasiat macam itu untuk anak. Tapi ada hadisnya Pak Ustaz, itu cerita zaman dulu, bukan syariat umat kita itu. Itu ada orang nggak tahu buat lagi, istilahnya nggak tahu gimana caranya supaya tidak diazab, akhirnya dia buatlah cara seperti itu. Dan tidak ada syariat kita tanam bakar mayat ya. Kalau ibu ada wasiat begitu, itu tidak dijalankan wasiatnya. Itu salah satu contoh yang perlu kita garis bawahi dari kisah itu apa? Bahwasanya orang udah seperti apapun tubuhnya, tetap dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bisa menghindar. Atas nama sudah jadi manusia, tidak ada pilihan lain kecuali akan dibangkitkan nanti dan diminta pertanggungjawaban. Makanya sahabat dulu kalau tengok binatang dia bilang, ya Allah seandainya saya jadi ayam macam itu. Sayyidah Aisyah dulu kalau tengok tanaman rumput, andaikan saya dulu jadi rumput seperti itu, andaikan saya jadi rumput. Kalau rumput itu dimakan sama hewan, itu jadi kotoran, jadi tanah, nggak dibangkitkan lagi. Kenapa jadi manusia begini? Takut. Sayyidah Aisyah ingin jadi rumput. Sayyidina Umar dia bilang, andaikan ibu saya tidak melahirkan saya dulu, ini udah lahir udah jadi manusia, mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat selama hidup. Pernah kita terpikir seperti itu? Padahal Sayyidina Umar sudah dijamin surga, Sayyidah Aisyah sudah dijamin surga. Tapi kalau tengok, ya Allah, takut ya, takut, ngeri bu. Itu. Ini ngerinya tu falam nughadir minhum ahada. Kami tidak tinggalkan satu orang pun, tidak disisakan satu orang, semuanya dibangkitkan. Ya. Ada kala ke surga, ada kala ke neraka. Ini yang membuat kita sangat khawatir ya. Sering-sering kita ingat akan hari tersebut, disuruh ingat oleh Allah, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Maka pada hari itu dihadapkanlah manusia kepada Tuhannya berbaris-baris. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan berbicara dengan Allah taala. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah taala. Dalam hadis katakan, semua akan berbicara dengan Allah taala. Tidak ada penterjemahnya. Pakai bahasa apa ngomong waktu itu? Wallahu a'lam. Bahasa akhirat bahasa apa, Bu? Di surga bahasa apa? Ada yang bilang bahasa Arab, tapi hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah yang mengatakan bahasa di surga bahasa Arab. Wallahu alam lah, terserah bahasa apa, yang penting kita di sana bisa komunikasi. Tanya sama Allah kita bisa jawab pokoknya. Yang bisu-bisu bisa ngomong di sana. Ya. Jadi Allah katakan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang menghadap kami sebagaimana kalian dulu telah kami ciptakan pada kali yang pertama. Sebagaimana dulu kita diciptakan, pada saat ini kita dikembalikan. Dulu pas lahir kita tidak berpakaian, pas dibangkitkan nanti pun tidak dalam keadaan berpakaian. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kita tidak malu di sana nanti dilihat aurat kita? Kata Nabi, suasana yang mengerikan, tidak sempat lagi lihat orang. Setiap orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, tidak sempat tengok orang. Kenapa di dunia ini kita malu ditengok sama tetangga? Karena di dunia ini kita lebih sibuk dengan urusan orang lain daripada urusan sendiri. Kita lebih suka memperhatikan orang lain daripada memperhatikan aib sendiri. Makanya malu kalau misalnya kita keluar rumah baju tidak pas, digosok, malu. Jangan malu sama tetangga. Kenapa? Karena tetangga nggak ada kerjaan lain, dia sibuk urusan kita, urusan tetangga yang lain kan. Kalau di sana setiap orang
disibukkan dengan urusannya sendiri. Tidak sempat ya. Maka pada saat itu, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, kata Allah, bahkan kalian dulu mengira bahwa kalian tidak akan dikumpulkan seperti ini, bahwa aku tidak akan menjadikan suatu hari untuk menunaikan perjanjian ini. Ya, dulu banyak orang kafir di dunia tidak beriman akan hari kebangkitan, menganggap bahwa itu adalah dusta, itu adalah omong kosong. Banyak orang kafir tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan. Maka pada hari itu Allah katakan kepada mereka, coba sekarang sudah kalian lihat sendiri bagaimana apa yang dijanjikan, yang diancamkan selama ini telah terjadi. Maka pada waktu di dunia manusia ini seperti orang tidur, ketika di akhirat nanti dia terbangun, ya, dia sadar ternyata inilah akhirat yang selama ini telah dijanjikan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Terakhir ya. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Pada hari itu catatan amal pun apa Bu? Diperlihatkan catatan amalan kita, perlihatkan, dibentangkan catatan itu, panjangnya itu luar biasa catatan amal itu yang merekam kehidupan kita, detailnya luar biasa, kapan, di mana, dengan siapa, bagaimana, kenapa, lengkap, nggak ada tinggal satupun. Maka kita pada hari ini sedang dicatat, nanti catatan ini akan dibentangkan di sana, perlihatkan. Yang baik dicatat, yang buruk pun dicatat. Bahkan yang kita buat buruk sudah taubat, nanti taubatnya ada keterangan di situ. Ibaratnya catatan ini dosa tapi sudah taubat, tutup dengan taubat itu. Nampak semua. Macam ibu tengok catatan murid, oh ini ada salah, ada ditipu, oh. Ada tipu-tipu. Oh ini ada salah tulis, ada koreksiannya. Semua tercatat. Itu. Yang tersembunyi di hati pun dinampakkan pada hari itu. Wa khussila ma fis sudur, sesuatu yang ada dalam hati kita pun nampak. Karena dosa itu ada dosa yang nampak, ada dosa yang tidak nampak. Orang beribadah riya itu kan nggak nampak, Bu. Riyanya tadi dinampakkan oleh Allah. Riya itu, siapa yang berbuat karena riya, nanti Allah nampakkan riyanya itu, kebusukannya di hadapan manusia. Siapa yang berbuat kebaikan kemudian cerita ke orang lain dengan tujuan ingin dapat pujian, tapi tujuannya ingin dapat pujian, nggak ikhlas ya, itu nanti Allah nampakkan, Allah perdengarkan kebusukannya di hadapan orang. Itu catatannya lengkap sekali. Fataral mujrimin, pada hari itu orang-orang yang berdosa merasa takut dan khawatir dengan isi kitab tadi, isi catatan tadi. Orang-orang yang banyak dosa nanti itu paling takut dia. Seperti takut dulu waktu bagi raport yang dapat nilai merah, coba tengok bentar raport, oh mana ya raportnya. Tak berani kasih nampak catatan hasil evaluasi itu. Kenapa? Ada nilai merah itu, angka merah. Jadi orang mujrimin, orang zalim, orang banyak dosa khawatir dengan apa yang ada di dalam catatan tadi. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, alangkah celakanya diri kami, ma li hadzal kitab, ini kitab apa ini, kok seperti ini kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak ada satu pun yang ditinggalkannya, semuanya tercatat, yang besar maupun yang kecil tercatat semua. Illa ahsaha, semua terhimpun di dalam itu, lengkap. Wa wajadu ma 'amilu hadira, maka mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan selama ini dihadirkan, dinampakkan, perlihatkan. Tidak ada yang bisa memungkiri. Kalau ada yang memungkiri apa yang tercatat dalam buku itu, sudah ada saksinya, tangan dan kaki. Kita bilang tidak ada, ini tidak pernah saya buat ini, kok ada catatannya di sini. Langsung dijawab sama tangan, ada dulu. Tidak bisa lari, bukan tangan, kaki, badan, semua naik saksi.
Ini benda-benda yang waktu kita buat dosa dia ada di situ naik saksi. Ini tangan yang kita gunakan itu subhanallah subhanallah subhanallah, ini pun bicaraan nanti dia.